Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Susanti, anggota dari tim Wiradesa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Baik, hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai penilaian kemajuan pelaksanaan dari program Wiradesa 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima dengan tema pemberdayaan usaha generasi milenial pesisir dan istri nelayan berbasis aneka olahan ikan tuna untuk mewujudkan UMKM unggulan dan berkelas di Kelurahan Kolo, Kota Bima. Baik, untuk latar belakangnya ini ada profil dari masing-masing ketiga unit usaha. Yang pertama itu Sampela Kolo, di mana Sampela Kolo ini adalah usaha yang didirikan pada tahun 2019 dengan modal awal 600.000 dengan beranggotakan 10 orang. Jadi untuk Sampela Kolo sendiri adapun produk olahannya yaitu antara lain somai ikan tuna, nugget ikan tuna, bakso ikan tuna, dan pangsit ikan tuna. Untuk strategi pemasarannya sendiri dilakukan hanya melalui dari mulut ke mulut saja, dan ini hanya jangkauannya hanya di Kolo saja dan mencakup omset atau pendapatannya itu sekitar 700 sampai 2 juta sekali proses produksi. Yang kedua yaitu mengenai Palele Jaya. Palele Jaya ini usaha yang didirikan pada tahun 2020, selisih tahunnya dengan Sampela Kolo hanya 1 tahun, dengan berbasis olahan ikan tuna juga. Jadi di sini di sini adapun produknya itu siomay, roles, bakso, dan pangsit tuna dengan harga masing-masing 1.000 per biji dengan omset 140.000 per hari. Selanjutnya yaitu Barokah. Ini usaha yang didirikan oleh Ibu Anita. Unit usaha memiliki ikan tuna menjadi abon tuna. Jadi abon ini adalah produk yang telah dipasarkan hingga ke supermarket ataupun minimarket yang ada di Kota Bima, akan tetapi kurang dikenal oleh masyarakat dengan skala produksi 15 kg menghasilkan 30 sampai 39 bungkus abon tuna. Pemasaran yang dilakukan dengan harga 25.000 per pieces. Untuk tingkat kekuatan keterkaitan antara unit usaha dengan potensi keunggulan. Jadi untuk Kelurahan Kolo sendiri merupakan daerah pesisir dengan mayoritas pencarian masyarakat sebagai nelayan tradisional. Jadi salah satu yang banyak dihasilkan oleh nelayan di Kelurahan Kolo adalah ikan tuna dengan hasil tangkapan mencapai 200 ton pada saat musim tangkap dengan harga 25.000 per kilo. Di samping dikenal dengan sebagai penghasil ikan tuna, Kelurahan Kolo juga menjadi salah satu tempat wisata yang banyak atau yang ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat dari Kota Bima. Untuk tempat wisatanya antara lain ada Pantai Kolo, ada Tembak Kolo, ada Pantai Sekoci, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu jumlah mitra yang berhasil digandeng selama program Wiradesa ini dijalankan yaitu ada 4. Pertama, Dinas Koperindak Kota Bima, Dinas Pariwisata Kota Bima, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, dan selanjutnya itu Dinas Kesehatan Kota Bima dan Balai POM Kota Bima. Untuk jumlah pemasaran serta jangkauan pasar, yaitu pada 3 unit usaha sebelumnya hanya menjual pada face to face, hanya jangkauannya itu hanya di Kolo saja, dan media sosial hanya menggunakan Facebook pribadi. Untuk penambahan pemasaran yang kami lakukan yaitu pemasaran melalui Instagram, Marketplace atau Facebook, serta sedang diusahakan juga untuk memasuki atau melalui e-commerce atau seperti Shopee. Masalah yang ditemukan, yang pertama itu 2 unit usaha yang belum memiliki NIB, yakni Palele Jaya dan juga Sampela Kolo. Terus yang kedua itu kurangnya peralatan untuk memproduksi barang. Jadi untuk ketiga unit usaha ini ada beberapa alat yang masih kurang dalam memproduksi produk untuk dijualkan atau dipasarkan. Terus yang ketiga itu tempat produksi unit usaha Barokah kecil sehingga berpengaruh terhadap kapasitas produksi. Yang keempat yaitu unit usaha Palele Jaya belum memiliki branding serta kemasan yang baik. Dan yang terakhir itu belum bisa melakukan penyusunan keuangan dengan sederhana dan baik. Jadi dengan hadirnya kami di sini, kami bisa memberikan solusi-solusi dengan permasalahan yang ada. Adapun dari solusinya yaitu yang pertama sudah didaftarkan NIB dengan tingkatan sudah 100%. Jadi untuk 3 usaha ini sudah kami daftarkan masing-masing NIP-nya. Terus yang kedua yaitu sudah diserahkan juga peralatan untuk menunjang kegiatan produksi, sudah mencapai 80%. Dan yang ketiga yaitu akan diberikan bantuan ruang produksi oleh provinsi
dengan tingkatan 5%. Terus yang keempat itu telah dibuatkan branding serta telah disarankan kemasan produk yang baik, dan juga sudah dilakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya itu jumlah perubahan yang terjadi dari 9 aspek keragaman. Jadi yang pertama itu omset. Mengenai omset dari 3 unit usaha ini sudah meningkat sebanyak 40% dan juga tenaga kerjanya selama 10%. Adapun volume produksinya menjadi 40%, asetnya 50%, legalitas 70%, efisiensinya 50%, kualitas produk 80%, jangkauan pasarnya 60%, mindset pengusaha 40%, serta jumlah kegiatan peningkatan mutu SDM atau pelatihannya sudah mencapai 70%. Selanjutnya yaitu pencapaian luar dari program Wiradesa yang telah kami laksanakan, yaitu yang pertama, untuk videonya atau berita dari launchingnya Wiradesa 2021 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima ini sudah memasuki media massa di Kota Bima seperti Bima TV NTB dan juga Kahabanet, dan juga kami sudah menyiarkan ke Instagram dan juga YouTube. Adapun luaran wajibnya itu pertama publikasi sosial media sebesar 75% dan video kegiatannya itu 40%. Untuk luaran tambahannya nanti ada jurnal atau publikasi ilmiah untuk 10% dan publikasi medianya 80%. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan atau kegiatan yang sudah terlaksanakan. Yang pertama yaitu launching serta sosialisasi mengenai program Wiradesa. Di sini kita bisa melihat bagaimana proses ataupun kegiatan yang sudah kami lakukan, di mana untuk launching serta sosialisasi mengenai program Wiradesa ini sendiri merupakan suatu kebanggaan buat kami karena disambut atau mendapatkan sambutan dari Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata. Terus yang kedua yaitu dokumentasi mengenai pendampingan serta kunjungan pada 3 unit usaha. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana dokumentasi atau foto dari kami. Yang ketiga yaitu pelatihan inovasi produk. Inovasi produk ini sudah kami lakukan sekitar 2-3 minggu yang lalu. Yang keempat itu membantu melakukan pemasaran secara offline dan online. Dan untuk offline-nya kami sudah melakukan bazar di kampus, event di Lawata. Lawata sendiri merupakan tempat wisata di Kota Bima, dan bukan hanya di Kota Bima saja, tetapi salah satu unit usaha yaitu Barokah sudah melakukan event di luar Kota Bima, tepatnya di Mataram. Dan untuk online-nya sendiri sudah kami buatkan atau sudah kami pasarkan ke Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Yang kelima yaitu dokumentasi membantu mendaftarkan NIB secara Google Maps. Jadi ini sudah kami lakukan juga. Dan yang terakhir itu pemberian alat produksi kepada mitra atau UMKM atau usaha dari program Wiradesa 2021 ini. Selanjutnya itu indikator keberhasilan. Jadi yang pertama yaitu adanya tambahan pendapatan per bulan ke 3 unit usaha di Kelurahan Kolo. Yang kedua yaitu keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil laut guna meningkatkan omset ke 3 usaha. Yang ketiga yaitu keterlibatan mahasiswa serta dosen dalam pelaksanaan program pemberdayaan 3 unit usaha ini. Yang terakhir yaitu keberlanjutan program yang terus menerus, karena memang program ini berwawasan masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Selanjutnya itu potensi keberlanjutan. Jadi untuk potensi ini ada 3 itu. Pertama, pengurusan label halal, penambah mitra penjualan produk, dan melakukan penjualan produk ke wilayah luar kota ataupun Kabupaten Bima. Program yang masih atau yang belum terlaksanakan ada 2, yaitu penyusunan laporan keuangan dan juga pembuatan PIRT ke 3 unit usaha. Jadi ini yang sedang kami lakukan nantinya. Untuk permasalahan sendiri yaitu penyesuaian waktu dengan masyarakat desa binaan. Untuk mengatur waktunya itu sudah gampang, jadi ini merupakan salah satu permasalahan dari kami. Kekompakan tim ini teman-teman bisa dilihat kekompakan kami. Yang pertama itu melakukan evaluasi bersama. Kedua, setiap kegiatan dilakukan secara bergantian, jadi tidak ada yang tidak aktif. Terus yang ketiga yaitu komunikasi dengan dosen pembimbing. Selanjutnya itu peran pendukung, yakni keterlibatan dosen pembimbing. Jadi untuk dosen pembimbing sangat berperan aktif dalam Wiradesa 2021 ini, yaitu pertama penyusunan dan revisi proposal, penyusunan rencana dan pelaksanaan setiap program, terus pengisian monef dan juga pengawasan terhadap pembuatan dan publikasi luaran wajib dan tambahan. Keterlibatan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, teman-teman bisa juga lihat ini bagaimana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima ini. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.